Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Siapkah Anda menyelami sebuah kisah yang akan mengubah cara pandang Anda tentang sejarah? Bayangkan, sebuah kekaisaran besar yang berkuasa selama berabad-abad tiba-tiba runtuh. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, dua bangsa dengan impian yang sama-sama membara merebutkan sebidang tanah suci. Satu sisi didukung penuh, namun tak pernah meraih kemerdekaan. Sisi lain, meski terancam dari segala penjuru, justru bangkit menjadi negara yang kokoh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang sebenarnya menimpa Palestina? Hingga di tengah dukungan yang begitu besar, ia tak kunjung merdeka. Ini bukan sekadar cerita lama. Ini adalah inti dari konflik yang masih bergema hingga hari ini. Kita akan mengungkap mengapa Palestina dengan segala dukungannya gagal meraih kemerdekaan. Kita akan menelusuri apa saja peristiwa krusial yang membentuk takdirnya, memulai keruntuhan dan kekaisaran hingga pecahnya perang besar. Dan yang terpenting, kita akan memahami bagaimana faktor internal dan eksternal keputusan-keputusan ini di balik layar, serta semangat juang yang berbeda pada akhirnya mengukir garis nasib yang tak terduga. Bersiaplah, karena Anda akan dibawa ke dalam pusaran sejarah yang penuh intrik, pengorbanan, dan perjuangan yang tak pernah usai. Babak pembuka, bayang-bayang keruntuhan dan api nasionalisme. Di penghujung abad ke-19, Kekaisaran Ottoman yang perkasa mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan, konflik internal, dan kemandekan. Progres menggerogoti kekuasaannya. Pada tahun 1900-an, Ottoman telah kehilangan toleransi kuno dan posisi dominannya di panggung dunia. Diperintah oleh otokrat yang tidak cakap, dihancurkan perang asing dan dieksploitasi asing. Kekaisaran Turki ini hanya bertahan karena bangsa-bangsa Eropa tak sepakat untuk memecah belahnya. Namun, di tengah kemunduran ini, benih kemerdekaan mulai menyebar di seluruh Timur Tengah, terutama di dunia Arab. Abad ke-19 membangkitkan ingatan tentang identitas kebangsaan Arab, meramalkan Arabia yang bebas dan bersatu dari kekuasaan Turki. Pada saat yang sama, gerakan lain muncul, menciptakan negara baru di Palestina. Menjelang akhir abad ke-19, bangsa Yahudi juga menghidupkan kembali ingatan kebangsaan mereka, tersebar di seluruh dunia sejak penaklukan Yerusalem oleh Titus pada 70 Masehi. Kini ada gerakan untuk membawa mereka kembali ke tanah air, membangun negara Yahudi baru di Palestina. Menariknya, kedua gerakan ini, baik keinginan Arab untuk kemerdekaan maupun gerakan Zionis, sama-sama menerima dukungan dari Inggris. Ironisnya, Zionis dan Arab pada akhirnya akan saling berperang merebutkan kendali atas Palestina. Pada tahun 1940-an, perseteruan ini meletus menjadi perang terbuka. Di akhir perang, Israel berdiri kokoh sebagai negara. Namun, bagaimana dengan Palestina? Ia masih belum mendapatkan kemerdekaannya. Jadi, meskipun menerima begitu banyak dukungan, mengapa Palestina gagal menjadi negara merdeka? Ini adalah bagian pertama dari sejarah singkat Palestina. Bab 1. Penduduk asli atau imigran, sebuah perseteruan identitas. Sejak 1800-an, gelombang Yahudi Eropa berdatangan ke Palestina. Mereka datang karena kebutuhan spiritual untuk kembali ke tanah suci, atau melarikan diri dari penganiayaan Eropa, dengan harapan Palestina akan aman bagi mereka. Awalnya, kedatangan mereka ditoleransi sebagai imigran di bawah pengawasan Ottoman. Namun, semua berubah ketika Theodor Herzl memulai gerakan Zionisme. Tujuannya sederhana, menciptakan negara Yahudi di Palestina sebagai tanah air abadi. Untuk memperkuat gerakan ini, Zionis aktif mencari dukungan diplomatik di Eropa, terutama Inggris. Salah satu argumen utama mereka adalah bahwa Palestina tidak memiliki populasi yang signifikan, seolah-olah tanah itu kosong dan siap dihuni.
Bagi Arab Palestina, gagasan ini adalah penghinaan dan ancaman eksistensial. Pertama, Palestina adalah bagian integral Kekaisaran Ottoman. Membangun negara tanpa izin adalah pelanggaran kedaulatan. Kedua, bangsa Arab telah hidup di Palestina selama berabad-abad, bahkan berdampingan dengan beberapa komunitas Yahudi lokal. Mereka adalah penduduk asli, berhak atas negara mereka sendiri. Oleh karena itu, pendiri negara Yahudi di Palestina harus dengan persetujuan mereka. Namun, kaum Zionis tidak mundur. Mereka terus maju. Dan memasuki tahun 1900-an, perseteruan antara kedua belah pihak tumbuh semakin intens, berubah menjadi konflik identitas dan klaim atas tanah yang tak dapat didamaikan. Bab 2. Kegagalan diplomasi dan tangan besi Inggris. Akhir Perang Dunia ke-1 membawa Palestina di bawah pendudukan Inggris. Arab Palestina melobi Inggris untuk menghentikan gerakan Zionis dan menolak deklarasi Balfour yang menjanjikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa mempertimbangkan hak penduduk asli Arab. Mulai tahun 1923, partai-partai politik Arab bermunculan seperti Partai Komunis Palestina, Istiqlal, dan Arab Palestina. Pada tahun 1936, Komite Tinggi Arab dibentuk untuk mewakili kekhawatiran mereka kepada otoritas Inggris. Demonstrasi, boikot, dan mogok umum juga dilakukan untuk menunjukkan ketidakpuasan. Namun, Inggris berada dalam posisi sulit karena juga telah berjanji kepada Zionis. Mereka mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua. Proposal ini dikenal sebagai Komisi PL. Ditolak mentah-mentah oleh AHC, memicu eskalasi kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab. Pembunuhan perwira Inggris, Lewis Yelat Andrews, pada 1937 membuat Inggris membubarkan AHC, menangkap, mengasingkan, bahkan mengeksekusi anggotanya. Sementara itu, Zionis terus melobi di Eropa, khususnya Inggris, dan aliran imigran Yahudi ke Palestina terus berlanjut, memperkuat kehadiran mereka di tanah yang semakin diperebutkan. Perlawanan Arab dilemahkan, sementara proyek Zionis berkembang dengan dukungan eksternal. Bab 3. Kekalahan militer strategis dan kelahiran bangsa baru. Situasi ini di Palestina memburuk. Inggris melarang imigrasi Yahudi untuk meredakan Arab. Namun ini memicu serangan teroris Yahudi terhadap Inggris. Menyadari mandat Inggris akan berakhir pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Arab merdeka membentuk Liga Arab pada 1944 untuk melindungi Palestina. Pada 1947, Liga Arab dan Palestina bersatu menolak rekomendasi PBB untuk membagi Palestina. Mereka yakin Palestina harus berdaulat penuh dan bersiap perang jika resolusi diterapkan. Resolusi disahkan 33 lawan 13. Israel memproklamasikan kemerdekaan dan Inggris meninggalkan Palestina. Perang tak terhindarkan. Serangan awal Arab sengit merebutkan Yerusalem. Namun perbedaan signifikan dalam persiapan menjadi penentu. Pertama, Arab hanya menyumbangkan sebagian pasukan, sementara Israel memobilisasi seluruh populasi dewasanya. Pasukan Arab kurang koordinasi, sedangkan Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, berhasil menggabungkan milisi Yahudi, Haganah, Irgun, hingga Lehi menjadi satu organisasi terpadu, pasukan pertahanan Israel dengan komando jelas. Kedua, banyak warga sipil Arab Palestina melarikan diri, namun Ben-Gurion melarang Yahudi meninggalkan Israel. Imigrasi Yahudi ke Israel meningkat drastis. Bangsa sukarelawan bergabung. Ketiga, negara-negara Arab yakin bisa melanjutkan perjuangan dari negara mereka jika gagal. Sementara bagi Israel, ini adalah perang eksistensial tanpa kesempatan kedua. Motivasi yang berbeda ini menciptakan perbedaan besar dalam semangat juang dan ketahanan. Arab berharap Israel menyerah, namun pasukan Israel tetap tangguh dan menunjukkan perlawanan sengit. Negara-negara Arab
dihadapkan pada perlawanan yang jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan, dan terpaksa menerima ribuan pengungsi Palestina. Israel menyerang posisi Arab, mengakali pasukan tak terkoordinasi, dan mendorong warga sipil Arab keluar. Desa demi desa, kota demi kota, Israel berhasil menggagalkan pasukan Arab dan memperluas wilayahnya. Kolom Israel merebut benteng kuno, melumpuhkan ofensif Mesir, mengisolasi pangkalan mereka, dan menangkap banyak prajurit. Lebanon menolak pertempuran, Suriah dikalahkan, dan Galilea di tangan Israel. Alih-alih terpojok, Israel justru berekspansi signifikan. Satu persatu negara-negara Arab menghentikan serangan dan mencari jalan keluar diplomatik. Pada 24 Februari 1949, Mesir menandatangani gencatan senjata dengan Israel dan menduduki Gaza, Lebanon, dan Yordania menduduki tepi barat. Dan akhirnya, Suriah menyusul dengan perjanjian gencatan senjata. Dengan demikian, kemerdekaan Palestina yang dijanjikan Arab tertunda dan wilayahnya terbagi. Setelah perang, Yahudi di Timur Tengah dan Afrika diserang dan diusir. Israel memanfaatkan ini dengan operasi karpet ajaib, menyelundupkan ribuan Yahudi Yaman dan Irak ke Israel melalui udara. Di sisi lain, ratusan ribu Arab Palestina juga diusir dari Israel, menjadi pengungsi di negara-negara tetangga atau wilayah Palestina yang tersisa. Penutup janji sejarah yang belum usai. Kisah Palestina ini, sahabat satu pesan, hanyalah permulaan dari sebuah narasi yang jauh lebih besar dan kompleks. Kita telah melihat bagaimana impian kemerdekaan bisa tertunda, bahkan di tengah dukungan yang begitu besar, karena faktor-faktor internal dan strategi militer yang berbeda. Namun perjuangannya belum berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana konflik ini terus berkembang dan membentuk lanskap politik Timur Tengah hingga hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.